harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus pakai masker dan juga jaga jarak. Oke, sebelum kita memulai bimbingan kelompok yang sudah kita rencanakan dan kita jadwalkan ini, lebih baik kita berdoa dulu ya agar acara kita ini berjalan sampai dengan selesai nanti. Kira-kira hari ini siapa yang mau memimpin doa? Nah, oke, silakan Deni Erlina pimpin doanya. Alangkah baiknya kita memulai berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Ananda kami Deni Erlina Sari. Oke, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok masih enggak? Apa itu bimbingan kelompok? Masih. Oke, kira-kira bimbingan kelompok itu apa ya? Nah, Bimbingan kelompok adalah suatu bimbingan yang akan didiskusikan secara berkelompok. nah betul kata Nurholila, bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah yang diskusikan secara berkelompok. Oke, selain itu kira-kira siapa lagi yang memberikan pendapat untuk bimbingan kelompok? Oke, bisa. Yang dibahas topik kekinian. Nah, topik yang kekinian. Ada lagi yang berpendapat yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Ada lagi bimbingan kelompok apa itu? Sudah. Nah, silakan. Bimbingan yang dilakukan secara diskusi. Nah, bimbingan yang dilakukan secara diskusi. Yang disampaikan anak-anak semua bahwasanya bimbingan kelompok itu benar. Bimbingan kelompok ialah yang yaitu dinamika kelompok. Dalam satu kelompok itu kita berdiskusi tentang satu topik yang lagi kekinian. Kita membahasnya di dalam bimbingan kelompok. Oke, bimbingan kelompok itu dia. Selain itu ada tujuan bimbingan kelompok. Kira-kira apa tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok kali ini ya? Saya Bu, Nah, apa itu tujuan bimbingan kelompok? belajar menghargai pendapat orang lain. Tujuannya itu untuk menghargai Pendapat orang lain. Ada lagi? Berani memberikan pendapat. Berani memberikan pendapat. Agar menjadi akrab dengan kelompok maupun kelompok yang lain. Akan menjadi akrab dengan kelompok lain, yaitu dia benar. Bahwasanya di dalam bimbingan kelompok itu tujuannya yaitu dia. Dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan memberikan pendapat. Kita berani mengutarakan pendapat kita di depan kawan-kawan. Selain itu, di saat teman-teman nanti memberikan pendapat, yang lain bisa menghargai pendapat teman kita. Oke, itu dia tujuan bimbingan kelompok. Oke, selain itu ada cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi ada cara-caranya, yaitu nanti kita akan mendiskusikan sebuah topik yang kekinian. Jadi nanti di saat nanti kawan memberikan pendapat, kita harus mendengarkan. Di saat nanti ibu bertanya, yang lain boleh menjawab, atau di saat nanti anak-anak kami bertanya, ibu boleh menjawab apa yang ingin ditanyakan. Jadi dalam bimbingan kelompok kita ini kita dinamakan dengan diskusi kelompok. Kita akan mendiskusikan kelompok. Dan untuk kali ini kira-kira sudah tahu kan apa topik pembahasan kita? Sudah, karena ibu sudah memberikan kisi-kisi. Apa dia? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Jadi dalam bimbingan kelompok ini yang kita bahas adalah tentang pernikahan dini. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke bimbingan kelompoknya, dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang akan kita jalankan. Asas-asas itu yang pertama yaitu asas keterbukaan. Bahwasanya dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan terbuka tentang topik pernikahan dini. Kira-kira terbukanya itu pengalaman yang pernah dialami, mengutarakan pendapat tentang pernikahan dini. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang diutarakan di kelompok ini hanya ada di dalam kelompok ini. Kita tidak boleh nanti mengutarakannya di luar. Kalau itu berupa rahasia. Contohnya misalnya nanti ada yang menceritakan pengalamannya sendiri. Kalau dia merasa itu rahasia, itu akan kita rahasiakan. Yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Bahwasanya yang kita bahas adalah kekinian yang lagi kita alami, yang kita butuhkan. Setelah itu ada satu lagi yaitu asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu adalah sukarela untuk melaksanakan
tanya, kira-kira ada nggak yang datang ke sekolah ini dengan keadaan terpaksa? Tidak, Bu. Berarti suka rela. Oke, untuk lebih akrab lagi untuk memulai acara bimbingan kelompok kita ini, itu ada sedikit games, yaitu masih ingat kan sama kawan-kawan yang di samping? Masih ingat kan? Itu takutnya karena masa pandemi jarang berjumpa di sekolah, jadi lupa sama kawannya. Oke, kira-kira ini siapa namanya ini? Oke, silahkan. Kalau Leni Elina Sari masih kenal sama kawan yang samping, coba sebutkan kawan yang samping kira-kira namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Leni Elina Sari, yang samping saya Nufalila. Dan yang samping saya adalah Nusaidah Klasen. Dan yang samping saya Siti Liani. Dan yang samping saya Siti Aisyah. Dan yang di samping saya Maya. Dan yang samping saya Nurul. Dan yang di samping saya Nia. Oke, berarti semuanya masih kenal kan sama kawan-kawannya? Masih. Masih. Jadi dalam bimbingan kelompok ini seperti yang sudah sering kita laksanakan, ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pembukaan, itu dia yang baru saja kita lewati. Sekarang kita ini ke tahap peralihan. Jadi sekarang kita memasuki tahap peralihan. Sebelumnya itu kita akan membuat kontrak waktu dulu. Kira-kira berapa menit kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini? Oke, ada kira-kira yang berpendapat? Berapa menit? Hah? 30. Dia Leni Sari 30. Yang lain? Yang lain kira-kira? 20 menit. 20 menit. Yang lain? Hah? Nurhalila. Berapa menit Nurhalila? 35, Bu. 35. 25. 40 menit. 40 menit. Si Silvi 40 menit. Mungkin karena si Silvi butuh ya untuk pernikahan ini. Jadi dia minta 40 menit. Oke, nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 40 menit. Oke. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini nanti seperti yang dijelaskan di awal bahwasanya ada tanya jawab, memberikan curah pendapat dan juga berdiskusi. Oke, setelah ini sudah memasuki tahap peralihan. Kira-kira selanjutnya kita akan memasuki ke tahap inti. Tapi Ibu tanyakan sekali lagi, kira-kira sudah siap belum mendengarkan materi yang akan kita sampaikan? Sudah siap? Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang, mari kita lihat, yaitu tentang pernikahan dini. Kira-kira ada yang tahu tidak pernikahan dini itu apa? Ada, Bu. Ada? Coba tunjuk tangan yang tahu. Semangat kali Nurhalila tentang pernikahan dini ya. Kira-kira Nurhalila apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang ada di bawah umur, Bu. Pernikahan yang di bawah umur. Yang lain, apa itu pernikahan dini? Ya, harus saya jelas ya. Suatu pernikahan yang dilakukan di bawah umur karena adanya faktor penyebab. Karena ada faktor penyebab di bawah umur juga ya. Yang lain, kira-kira pernikahan dini itu apa? Ayo. Ada lagi yang tahu apa itu pernikahan dini? Pernikahan ketika anak-anak, Bu. Pernikahan ketika anak-anak. Betul semua yang disebut dengan pernikahan dini. Mari kita lihat kira-kira apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini. Oke, sebelumnya nanti yang akan kita jelaskan yang pertama definisi pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan upaya untuk menghindari pernikahan dini. Ya, pertama kita akan masuk kepada pernikahan dini dulu. Pengertian dari pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun. Berarti ini kan masih anak SMA. Berarti kira-kira kalau saat masih anak SMA menikah itu di bawah
termasuk pernikahan dini bukan? Iya. Nah, termasuk pernikahan dini karena sekarang umurnya berapa? 18 tahun. Ya, selanjutnya inilah dia pernikahan, definisi pernikahan dini. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Apa itu? Kira-kira faktornya? Kemiskinan. Ada kemiskinan, boleh. Karena keluarga. Karena keluarga, apalagi? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, Sekolah Bu. faktor sekolah atau pendidikan. Paksaan Bu. Paksaan. Oke, mari kita lihat sebenarnya apa sih faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama yaitu faktor penyebab pernikahan di usia dini. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi itu berarti faktor dari diri sendiri atau misalnya dia hamil di luar nikah, itu termasuk dari diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada faktor keluarga. Betul tadi. Kira-kira bagaimana? Kenapa bisa faktor keluarga? Karena ada yang orang tuanya ingin anaknya cepat menikah, ada yang memaksa anaknya untuk menikah. Dijodohkan. Ada yang dijodohkan. Yang selanjutnya itu faktor lainnya, faktor budaya. Faktor budaya ini yaitu contohnya apabila di suatu lingkungan itu sudah terbiasa dengan pernikahan dini, masih di bawah umur sudah menikah. Itu ada faktor budaya. Jadi nanti pas umur 18 tahun di sebuah lingkungan itu merasa bahwasanya dia itu sudah terlalu tua untuk menikah. Nah, akhirnya sebelum usia 18 tahun dia sudah menikah atau dinikahkan. Yang selanjutnya faktor pendidikan. Kira-kira contoh faktor pendidikan apa? Karena apa? Karena putus sekolah. Masih sekolah dia, di lingkungannya itu tidak ada lagi yang sekolah, tidak sanggup membiayai. Akhirnya dia tidak sekolah lagi, larilah dia untuk menikah. Nah, selanjutnya faktor ekonomi. Kira-kira faktor ekonomi ini seperti apa? Karena kemiskinan, karena orang tuanya merasa tidak mampu lagi untuk membiayai, akhirnya dia menikahkan anaknya dengan secepat mungkin. Selanjutnya itu faktor hukum. Oke. Untuk selanjutnya yaitu dampak pernikahan dini. Kira-kira apa itu dampak dari pernikahan dini? Apa pengaruhnya bagi kita kalau kita itu menikah dini? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Dan Irina. Keguguran Bu. Akan keguguran. KDRT, betul. Perceraian, banyak sekali faktornya. Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan, ya, ada beberapa dampak dari pernikahan dini ini. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya. Risiko pernikahan dini berkait erat dengan beberapa aspek sebagai berikut. Segi kesehatan. Karena orang yang di bawah umur menikah dan faktor kesehatannya itu akan terganggu. Contohnya nanti di saat dia melahirkan, maka dia bisa dengan anaknya kematian karena belum cukup umurnya, atau dia gangguan kehamilan, yaitu akhirnya keguguran. Itu dia segi kesehatan. Yang selanjutnya itu segi fisik. Bahwasanya pada masa usia 18 tahun anak itu masih belum, organ reproduksinya itu belum matang untuk hamil. Akhirnya jadilah dia nanti di saat masuk usia dini dia menikah hamil, maka bisa juga terjadi kepada kematian. Yang selanjutnya itu ialah segi mental ataupun jiwa. Karena 18 tahun itu masih asik untuk bermain, jalan-jalan, sementara dia sudah harus menggendong anak, sudah harus mengurus keluarga. Akhirnya dia merasa tidak bisa untuk menerima kenyataan. Akhirnya terganggulah mental ataupun jiwa.
Selanjutnya itu segi pendidikan. Segi pendidikan seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya itu kalau dia sudah menikah di masa yang masih sekolah, segi pendidikannya akan terganggu karena dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, akhirnya pendidikannya tidak tercapai. Yang selanjutnya itu segi kependudukan. Oke, kita lanjut, yaitu upaya untuk menghindari pernikahan dini. Kira-kira apa upaya kita untuk menghindari pernikahan dini? Memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama, boleh. Menerapkan nilai-nilai yang baik. Menerapkan Nilai-nilai yang menerapkan nilai-nilai yang baik. Baik Muna, Melakukan kegiatan yang positif. melakukan kegiatan yang positif. Lanjut, ada lagi kira-kira apa faktor apanya upaya kita? Nah, mari kita lihat selanjutnya itu satu. Ini dari segi keluarga. Jadi keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak. Kalau sudah sejak dini nilai-nilai yang baik diberikan kepada anak, maka hamil di luar nikah tidak akan terjadi. Inilah upaya yang harus kita lakukan. Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan ataupun bimbingan seperti yang sekarang Ibu lakukan. Ibu termasuk dari pihak sekolah menyampaikan kepada anak-anak agar menghindari pernikahan dini. Yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat juga berperan penting untuk mengupaya menghindari pernikahan dini. Yaitu apa itu? Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur. Di bawah umur ini tidak ya kan? Kalau ada pernikahan di bawah umur di kampung, malah dinikahkan dengan cepat-cepat ya kan? Nah, selanjutnya seharusnya masyarakat melaporkan kepada pihak pemerintah. Yaitu ini dia selanjutnya, itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal. Yang kelima yaitu pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak. Oke, stop pernikahan atau perkawinan anak. Upaya menghindari pernikahan dini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, ini dia. Sambungan dari apa dia? Selain pemerintah, ada juga dinas kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA ataupun SMK. Yang ketujuh, pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan serta hak-hak anak. Yang kedelapan, pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki tidak melakukan pernikahan dini. Oke, stop nikah muda. Selesai. Ini dia tentang materi pernikahan dini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak? Saya Bu, Oke, Aisyah, silakan. Ada pertanyaan apa? usia yang ideal untuk menikah berapa Bu? Usia yang ideal untuk menikah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya pernikahan dini itu masih usia muda. Jadi yang disebut dengan usia muda kalau perempuannya itu di bawah umur 16 tahun. Kalau perempuan, kalau laki-laki yang di bawah 19 tahun. Dan kalau undang-undang mengatur bahwasanya 21 tahun itu sudah bisa untuk menikah. Nah, tapi kalau masih di bawah usia 21 tahun, mereka harus memiliki izin ataupun surat pernyataan dari orang tua ataupun wali untuk melaksanakan
pernikahan. Jadi kalau pernikahan di bawah umur itu seperti yang terjadi di masyarakat kita itu belum bisa mendapat buku nikah kalau masih di bawah umur. Jadi yang untuk ideal seperti pertanyaan Aisyah itu, kalau untuk perempuan itu idealnya menikah kira-kira umur 25 tahun. Tapi kalau untuk perempuan boleh 30 tahun. Begitu juga kalau untuk perempuan yang paling maksimalnya itu seharusnya itu menikah 35 tahun. Yang paling maksimal jangan melewati 35 tahun, karena bagi perempuan untuk melahirkan 35 tahun ke atas itu sudah rawan akan kematian, karena pas melahirkan sudah tidak memiliki tenaga lagi. Jadi sebaiknya nanti kalau sudah menikah, sebaiknya kalau perempuan itu menikah di bawah 35 tahun. Oke, untuk selanjutnya untuk memperjelas materi yang Ibu paparkan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan ditonton ya videonya. Ya, Bu. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebelum anak perempuan siap memikul tanggung jawab pernikahan dan mengurus anak. Apakah kamu tahu, di Indonesia kasus pernikahan ini masih kerap terjadi? Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 37 sebagai negara yang memiliki persentase tinggi pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada peringkat kedua setelah Kamboja. Pernikahan tersebut didominasi oleh perempuan di bawah umur. Jika dilihat dari wilayah, perempuan di pedesaan yang pernah menikah mencapai 63,7%. Sedangkan di perkotaan mencapai 38,98%. Lihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan akan diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menjadi penyebab pernikahan ini. Di antaranya faktor kemiskinan. Himpitan ekonomi merupakan salah satu alasan terbesar terjadinya pernikahan ini di Indonesia. Pernikahan ini juga diasosiasikan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan ini berdampak negatif terjadi, baik dampak fisik, psikologis, maupun sosial. Pihak yang rawan mengalami dampak pernikahan ini adalah pihak perempuan. Jika perempuan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun, maka akan beresiko tinggi dalam melahirkan. Ibu hamil berpotensi mengalami keguguran dan melahirkan sebelum waktunya. Pernikahan ini juga dapat memicu kematian bagi ibu. Perempuan yang menikah dini beresiko terkena kanker leher rahim. Jika dilihat dari dampak psikologis, akan mengalami KDRT, depresi, bahkan gangguan mental. Peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam mencegah kasus pernikahan dini. Hal yang bisa dilakukan salah satunya meningkatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan pada masyarakat. Senantiasa melakukan pemeriksaan secara berkala dan periksalah sesegera mungkin jika mengalami hal mengganjal pada fisik.
agama sejak dini sehingga menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Mari bergerak bersama dan mencegah pernikahan dini di Indonesia. Tiga. Oke, tadi kita sudah menyaksikan PowerPoint dan juga video pembelajaran tentang pernikahan dini dan sudah kita jelaskan. Kira-kira untuk bimbingan kelompok kita ini ada yang kita ingin diskusikan, ada yang ingin bertanya, ataupun memberikan pengalaman tentang pernikahan dini, ataupun dia mempunyai cerita di sekolah ataupun di kampung, bagaimana? Ada yang ingin mencurahkan pendapatnya tentang pernikahan dini? Saya, Bu. Oke, Nur Saidah, silakan. Saya mempunyai teman sekolah, Bu. Sekarang masih kelas 2 SMA. Dia menikah dini karena kawin lari. Kawin lari. Iya, Bu. Sekarang masih kelas. 2 SMA. Oh, kira-kira apa penyebab dia menikah dini? Mungkin karena terlalu cinta, Bu. Karena terlalu cinta sama laki-laki atau perempuannya yang terlalu cinta? Teman saya mungkin, Bu. Teman saya. Oke, jadi Sering teleponan di lokal juga, Bu. sering teleponan di lokal sama laki-lakinya. Iya, Bu. Oh, kira-kira menurut teman-teman semua dari cerita Nur Saidah itu, dia menikah karena terlalu cinta itu kira-kira sudah termasuk pernikahan dini belum ya? Kenapa? Karena Karena masih di bawah umur. Oke. Kira-kira ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya ataupun bercerita tentang pernikahan dini? Oke, tadi itu pengalaman dari Nur Saidah Raseh. Kira-kira ada lagi nggak yang punya pengalaman ataupun yang punya cerita tentang pernikahan dini? Saya, Bu. Silakan. Saya punya teman, Bu, dan usianya masih dini, Bu, dan dia dipaksa orang tuanya menikah karena pasangannya itu kaya, Bu. Oh, karena kaya. Jadi dia dipaksa orang tuanya untuk Menikah. Kira-kira yang di sini ada nggak kalau laki-lakinya kaya mau menikah? Mau menikah sama laki-laki yang kaya walaupun dipaksa? tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Silvi, tidak ada Silvi? Ya, walaupun laki-lakinya kaya, tapi kita harus mempertimbangkan usia kita, karena tadi sudah kita pelajari bahwasanya dampak dari pernikahan dini ini mempengaruhi kesehatan kita, baik itu secara fisik, kesehatan dan juga mental. Oke. Oke, Maimunah, silakan. Apa yang Menurut ingin cerita ditanyakan? teman kita yang R5, kesimpulan atau cara mengatasi cerita mencari buku 6. Oh, maksudnya nanti maksud Maimunah kalau seandainya kita dipaksa untuk menikah seperti itu. Oh, kalau kita dipaksa untuk menikah seperti yang diceritakan kawan kita di Erlina tadi, sudah dipaksa orang tua untuk menikah, kita harus menghindari selagi umur kita masih di bawah umur. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, silahkan kita bisa berbicara baik kepada orang tua bahwasanya apa faktornya kalau kita menikah di usia dini, apa yang akan risiko yang kita hadapi dan apa nanti penyebabnya kalau kita melakukan pernikahan dini itu. Bahwasanya tadi pernikahan dini itu akhir dari yang paling fatal dalam pernikahan dini itu yaitu mengakibatkan kematian. Kalau resikonya mengakibatkan kematian kalau masih muda tidak menikah, silahkan dijelaskan kepada orang tua. Kalau tidak, ajak orang tua ke kantor tua. Kalau kita sudah menjelaskan kepada orang tua, tapi orang tua tidak menerima pendapat kita, masih dipaksa untuk menikah, silahkan ajak orang tua ke kantor tua dan mintalah kantor tua menjelaskan kepada orang tua kita bahwasanya apa yang akan terjadi kalau kita menikah di bawah umur. Mungkin dengan orang pemerintahan yang akan menjelaskan kepada orang tua kita, mungkin orang tua kita akan menerima sehingga kita tidak dipaksa lagi untuk menikah.
Oke, sampai di sini cukup. Oke, tadi sudah kita paparkan mengenai materi pernikahan dini. Jadi sekarang kita masuk kepada tahap pengakhiran. Jadi ini sudah tahap akhir karena sudah dijelaskan tentang materi pernikahan dini ini. Jadi untuk bimbingan kelompok kita ini akan berakhir sebentar lagi. Tapi sebelum itu Ibu ini memberikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk mengutarakan kesannya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau memberikan kesannya untuk kita semua? Nah, oke, Leni. Saya bangga mengikuti bimbingan kelompok ini karena dari sini saya tahu bahwa pernikahan dini itu tidak baik untuk diri kita sendiri ataupun bagi janin kita yang akan datang. Dari sini saya belajar bahwa pernikahan dini itu akan menyebabkan kesehatan kita akan terganggu dan juga bisa menyebabkan keguguran serta kematian. Dan dari sini saya belajar bahwa pernikahan dini itu dimulai dari umur di bawah 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Dan bagi kita semua, semoga kita terhindar dari pernikahan dini ataupun paksaan dari kedua orang tua ataupun kemiskinan daripada keluarga atau lingkungan di sekitar kita. Oke, berikan aplaus dulu untuk Leni Erlina. Siapa lagi yang memberikan kesannya ataupun pesan tentang kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Saya, Bu. Nah, silakan Bu Saidah Laseh. Kesan saya belajar bimbingan kelompok ini, Bu. Buka masker. Saya bisa mengetahui faktor penyebab dan dampak-dampak yang terjadi pada pernikahan dini, supaya saya bisa terhindar dari pernikahan dini dan insya Allah kita semua yang ada di sini. Amin. Dan saya bisa bercerita kepada teman-teman yang ada di sekolah maupun di lingkungan saya tentang dampak negatif tentang pernikahan dini tersebut. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Nur Saidah. Oke, siapa lagi? Lanjut, Aisyah. Boleh. Setelah belajar pernikahan dini, saya mengerti bahwa pernikahan di bawah umur itu dapat mengakibatkan kematian, gangguan jiwa, dan gangguan fisik. Nah, iya, betul sekali. Untuk Aisyah, tepuk tangan. Lagi, siapa lagi? Silakan. Nur Halila, apa kesannya setelah belajar bimbingan kelompok pada hari ini? Dan saya senang dengan bimbingan kelompok ini karena saya tahu bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini bisa mengakibatkan bahaya yang sangat fatal bagi kesehatan kita. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nur Halila. Sekarang ada beberapa orang lagi yang ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Kesannya, Maimunah. Saya memberitahu bahwa pernikahan dini itu tidak baik dan memiliki banyak dampak negatif daripada positifnya seperti dampak negatif kematian, gangguan jiwa atau mental, pendidikan dan lain-lain. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Maimunah. Ada lagi untuk yang terakhir? Oh iya, Cindy, ini yang terakhir. Silakan. Saya senang, Bu, dengan bimbingan kelompok ini karena saya bisa mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan dini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kita untuk hari ini bimbingan kelompok kita ini akan segera berakhir. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas LKPD seperti biasanya. Silahkan dijawab. Ibu akan bagikan satu-satu. Kasihlah. Silvi akan Maimunah. Oke, silakan diisi
Ini satu lagi, Ibu akan tunggu 5 menit ya. Silakan diisi. Oke, bagaimana anak-anak? Udah siap KKPD-nya? Udah Bu. Oke, bisa kita kumpul? Bisa Bu. Oke, silakan kumpul. Oke, aja ya. Lagi. Oke, KKPD-nya sudah ada di tangan Ibu. Sudah kita jawab. Ini akan Ibu simpan. Jadi bimbingan kelompok kita pada hari ini akan segera berakhir. Selanjutnya nanti kira-kira kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi dengan tema yang berbeda. Nanti akan Ibu sampaikan kira-kira kita akan melakukannya pada kapan dan di mana. Tunggu saja kabar dari Ibu. Oke? Oke Bu. Oke, untuk selanjutnya agar pembelajaran kita ini dapat berkah, kita akhiri dengan berdoa. Kira-kira siapa yang memimpin doa terakhir hari ini? Ada yang memimpin atau Ibu saja? Nah, Ibu yang memimpin doa ya. Oke, untuk mengakhiri bimbingan kelompok kita ini ada baiknya kita berdoa. Doa sesuai dengan keyakinan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami semua yang sudah meringankan langkah kakinya untuk melakukan bimbingan konseling. Terima kasih atas partisipasinya dan juga curah pengalamannya tentang bimbingan kelompok kita ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai di sini saja. Ibu tutup dengan mengakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.